Pemirsa, Anda kembali di Top News. 9 warga negara Indonesia yang menjadi bagian dari misi Global Sumut Flotilla untuk menembus blokade ilegal Zionis Israel terhadap Gaza dipastikan ditahan secara ilegal oleh Israel. Kondisi keselamatan mereka saat ini belum diketahui. Apakah mereka bisa selamat? Berikut ulasannya dalam Top Review. Sebuah kapal Angkatan Laut Israel terlihat tiba di pelabuhan Ashdod pada Rabu pagi. Kapal ini diyakini membawa para aktivis dari armada yang menuju Gaza. Pasukan Zionis Israel telah mencegat kapal-kapal yang tersisa dari armada aktivis yang menentang blokade laut Israel terhadap Gaza. Pasukan Zionis Israel telah mencegat dan menyerang kapal-kapal yang tersisa dari armada aktivis yang menentang blokade ilegal Zionis Israel terhadap Gaza. Di antara aktivis yang diculik tentara Israel, terdapat 9 warga negara Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan seluruh WNI yang berpartisipasi dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla telah diculik pasukan Israel dalam operasi penyergapan kapal-kapal bantuan untuk Palestina sejak Senin 18 Mei 2026. Penangkapan 9 WNI dilakukan dalam 3 waktu yang berbeda. Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan yang saat ini berada di Damaskus, Suriah, mengaku hingga saat ini belum diketahui bagaimana kondisi WNI yang ditangkap dan disandra Israel. Sejauh ini kabar yang saya terima dari teman-teman di pengacara Adala. Ini pengacara yang memang sudah disiapkan oleh pihak Global Sumut Flotilla untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini. Dan sejauh ini lokasi mereka berada di Ashdod, di Israel, yang rencananya akan dipindahkan ke penjara lainnya, Katsyut, untuk kemudian kita tidak tahu apa follow up-nya. Tapi yang pasti sejauh ini belum ada kabar yang pasti tentang bagaimana kondisi mereka. Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Yordania dan Turki dalam upaya memastikan kondisi 9 warga negara Indonesia yang ditahan Zionis Israel. Kita sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman dari Kementerian Luar Negeri dan Turki untuk memastikan kondisi dari rekan-rekan kita yang diintersep dan ditahan oleh Israel. Sejauh ini informasi yang kita terima itu masih sulit karena komunikasi yang terbatas. Kami mengapresiasi semangat dari rekan-rekan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla, karena ini juga mencerminkan satu keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Akan seperti apa nasib para WNI aktivis kemanusiaan yang ditahan Zionis Israel? Jika menilik kasus-kasus sebelumnya, nasib aktivis yang ditahan Israel akhirnya dideportasi setelah melalui interogasi dan penahanan singkat. Namun, pernah terjadi kekerasan yang berujung gugurnya 10 aktivis, yakni misi yang dilakukan kapal Mavi Marmara pada 31 Mei 2010. Saat itu, pasukan komando Israel menyerbu kapal utama MV Mavi Marmara di perairan internasional. 10 aktivis kemanusiaan meninggal dunia akibat penggunaan kekuatan militer yang berlebihan, penembakan peluru tajam secara acak, serta eksekusi jarak dekat oleh pasukan komando Angkatan Laut Israel. Selain itu, sekitar 600 hingga 700 aktivis di atas kapal ditangkap, dibawa paksa ke pelabuhan Ashdod, diinterogasi, dan sempat dijebloskan ke penjara dengan keamanan tinggi di Gurun Negev sebelum akhirnya dideportasi massal ke Turki. Terhadap 9 WNI yang saat ini ditahan Zionis Israel, pemerintah melalui Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan pemerintah hadir untuk melindungi setiap warga negara Indonesia, termasuk melindungi mereka yang saat ini dalam penahanan tentara Zionis Israel.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.